forecast-kan mungkin daily, weekly, or monthly, itu tergantung dari setiap pelaku bisnisnya itu sih gitu. Jadi Jubelio di sini kita menggabungkan semua experience dari customer offline to online menjadi satu data tunggal di Jubelio, dan data itu pun juga udah bisa kita fill atau forecastkan sendiri. Jadi pelaku bisnis bisa tahu ini produk mana atau dari kapan kita harus spend budget untuk marketing, itu di Jubelio udah kita asumsikan semuanya sih gitu. Oke, jadi itu sebenarnya data itu bukan cuma buat dikumpulin dan dilihat-lihat aja gitu ya, Sandra. Jadi dari sana tuh nanti bisa mungkin teman-teman di sini bisa forecast SKU apa sih, produk apa yang laku nih. Jadi kedepannya itu tinggal di repeat, atau customer-nya kebanyakan di daerah mana. Nanti kalau mau buka toko offline mungkin bisa lihat lagi, get back ke datanya gitu ya. Bahkan bisa membentuk sub bisnis baru lagi mungkin. Iya benar juga ya. Mungkin kalau ada yang customer yang belum tercapture gitu kebutuhannya, why not bikin second line atau apa gitu. Oke. Nah, mungkin kalau aku balik nih ke Mas Mardi, tadi kan sempat ada ngomongin retention gitu kan ya. Nah, cara nge-retain pelanggan yang baik tuh gimana sih? Karena kan ini berhubungan sama customer centric ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong retention, tadi Tika juga bilang ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi fundamental gitu ya. Pertama, kita kan mesti punya semacam indikasi transaksi ini punya siapa gitu ya. Oh, transaksi ini punya Mardi, transaksi ini punya Mas Andra, transaksi ini punya Devika. Jadi komponen yang paling fundamental adalah bagaimana brand mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap transaksi itu milik si customer yang mana. Kemudian kalau kita turunin lagi, customernya laki atau perempuan sih, tinggalnya di kota mana, kemudian umurnya berapa, ulang tahunnya kapan, dan seterusnya. Oke, tadi yang Mas Andra bilang tuh benar tuh tadi, data di collecting gitu ya, dan bahkan kita bisa lihat nih, jangan-jangan laki-laki juga suka cross kategori nih untuk beli produk dari si brand itu sendiri. Jadi itu dulu, siapa customernya kita mesti tahu. Yang kedua, kalau kita udah tahu customernya adalah kita perlu tahu behaviornya seperti apa. Karena gini, kalau kita ngomong behavior tuh turunannya banyak banget, Mbak Tika. Jadi pertama, Mardi itu weekend buyer atau weekdays buyer. Betul. Mardi diskon hunter atau sebenarnya, gue mau orang kaya lah, nggak perlu lah diskon gitu ya. Beli aja gitu ya. Ada juga misalnya produk tertentu gitu. Misalnya karena saya laki-laki, Mas Andra kan suka pakai topi fedora nih kayaknya gitu ya. Kalau saya sukanya kemeja polos kayak gini gitu. Jadi apa namanya? Aduh. Nah, jadi gimana caranya? Misalnya kalau Mardi yang biasa beli kaos polos, brand tahu nih, wah Mardi sukanya kaos polos. Jadi kalau kita tawarin kaos yang bermotif floral, bisa jadi dia nggak menarik nih. Kalaupun pengen ditawarkan, itu mungkin nanti copywriting-nya dibedakan, kontennya dibedakan, gitu kan. Atau tadi karakter Mas Andra, customer yang suka beli kopi gitu kan. Terus kalau tiba-tiba kita tawarkan headband kan nggak lucu gitu ya, nggak matching gitu, nggak masuk gitu kan. Jadi, nah persis poin yang kedua tadi Mas Andra sampaikan mengenai forecast gitu kan. Forecast itu baru bisa dilakukan ketika kita punya capture data yang baik dan bagaimana kita mensegmentasi data tersebut gitu kan. Jadi kalau kita sudah tahu siapa customernya, behaviornya seperti apa gitu ya, bahkan biasanya beli di Tokopedia, beli di Shopee, atau beli di web store-nya brand, atau di offline, itu kan juga salah satu bentuk kita melihat tren dari bagaimana customer itu menghabiskan dananya ya, atau duitnya. Iya. Nah, itu. Nah, yang paling penting juga adalah, nah ini sebenarnya yang brand suka lupa gitu ya, atau prinsipnya suka lupa. Bagaimana brand juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan customer-nya, gitu. Jadi kita di Indonesia kita tahu sama tahu ya, WhatsApp itu yang paling powerful, gitu ya. Kemudian mungkin
notification, email, SMS dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara meretain pelanggan yang baik itu seperti apa? Satu, kita mesti bisa meng-capture datanya. Kedua, brand bisa connect dengan customer-nya dengan konten yang tepat, dengan understanding yang tepat. Yang terakhir nanti bagaimana brand itu memberikan reward kepada customer itu sendiri. In a nutshell, Vic, mungkin bahasanya adalah bagaimana brand bisa connect with the customer with the right target audience, with the right content atau offer, with the right channel at the right time. Gitu. Karena jangan sampai nanti habis beli baju ditawarin lagi beli jeans besoknya. Wah, kalau saya nggak berseri mah siapa tahu ya, aminin aja Mas Mardi. Gitu. Mungkin kita bantu dengan doa ya Mas Andra ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya si pelaku bisnis ini kan sebelumnya cuma ya udah jualan-jualan aja gitu kan, tanpa tahu oh iya yang beli customer A atau si ibu, si B, itu si bapak-bapak, terus nanti nawarin lagi juga kayak mungkin lebih kayak membabi buta gitu ya strateginya. Dengan tahu customernya ini siapa, jadi semuanya lebih I would say efektif dan efisien ya. Ya. Kalau nggak kayak dari gini, kita kan sering suka terima tuh Vic, email atau gimana, diskon sampai 50%, padahal oh iya benar. itu produknya macam-macam kan gitu kan. Dengan kita kan belanja produk tertentu misalnya kita itu jadi kayak visibility brandnya jadi nggak kelihatan sih gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya nggak sesuai sama yang kita suka juga ya udah kan di move to junk aja gitu di emailnya. Nah Mas Andra gimana? Setuju nggak sama yang mungkin yang tadi Mas Mardi bilang gitu? Yep, overall sih sama ya apa yang poinnya yang dikatakan Mas Mardi di sini gitu. Jadi behavior dari retention dari customer centric ini itu ya tadi aku bilang data gitu. Data is everything menurut aku sih sebenarnya gitu. Jadi dengan dari data itu kita bisa tahu customer kita behaviornya gimana, terus spend after itu kita tahu spend marketingnya kita kemana gitu. Jadi maksudnya tadi benar maksudnya yang dibilang laki-laki nggak menutup kemungkinan akan cross kategori mungkin di health and beauty gitu. Itu nggak menutup apalagi mungkin. Sekarang ini ya laki-laki banyak loh yang udah peduli sama kulitnya. Jauh lebih aware ya sekarang ya gitu. Iya dong. Harus gitu. Jangan mau kalah. Nah terus kalau misalkan ya sih aku tadi sepakat sama yang Mas Mardi bilang ya, kadang-kadang customernya juga happy kalau misalnya let's say pas ulang tahun deh dikirimin email kayak happy birthday gitu kan. Nah itu tuh kayak lebih personalized gitu ya. Mungkin itu salah satu bentuk retention yang baik juga ya Mas Mardi. Iya benar. Jadi banyak hal ya kita bisa ngomong kayak tadi birthday gitu ya. Misalnya kita juga suka kan disuruh ngisi survei, lalu kita dikasih reward sesuatu gitu ya. Atau mungkin yang banyak juga beredar adalah kalau zaman kita dulu misalnya dapat kupon yang isinya kertas atau stiker ditempelin, itu kan bentuk retention juga gitu kan, ekspektasinya. Betul. Customer itu belanja di situ nanti dia collect dan segala macam gitu kan. Jadi banyak sekali memang bentuknya. Kalau di Indonesia sendiri variansinya lumayan banyak ya. Tapi ya bentuknya macam-macam. Meretain itu artinya kan kita juga mesti ngasih sesuatu kepada customer ya atau konsumen dari brand. Formatnya macam-macam. Kalau di Indonesia mungkin yang paling sering itu adalah bentuk diskon gitu ya. Red tag sale gitu ya, diskon 50%, 70% atau apapun itu gitu kan. Itu adalah satu bentuk retention juga sih sebenarnya. Tapi masih banyak format lainnya yang mungkin lebih beneficial buat brand. Tadi terutama dari Mas Andra bilang juga, data juga bagaimana collecting datanya jadi kritikal. Karena mungkin kalau diskon-diskon terus boncos juga ya. Kalau red tag sales terus. Benar ya Mas Andra ya, kita pengennya kan kalau pelaku bisnis
Yang penting kan bawahnya tuh hijau ya Mas Andra ya. Kalau Iya. kebanyakan ya, merah nanti gitu. Diskon terus juga sebenarnya belum tentu boncos gitu kan, kita udah nah, customer ini belanjanya bisa ratusan juta gitu kan, kasih diskon ke dia 10 juta, why not gitu kan. Oke. Ya udahlah ya gitu. Kalau misalnya nih teman-teman di sini mau mulai saya mau mulai meretain customer mereka, atau apa sih parameternya, kapan sih sebuah bisnis tuh perlu udah melirik gitu retention program? Sebenarnya ada beberapa faktor sih Mbak Vika ya. Jadi yang pertama adalah kalau bisnis yang baru mulai, saya selalu advise fokus dulu gimana biar revenue-nya bisa datang. Artinya kan memang segala biaya, budget atau effort atau resource yang dimiliki memang harus fokus kepada bagaimana brandnya bisa dikenal, kemudian ujung-ujungnya mendatangkan revenue, gitu ya. Ketika nanti bisnisnya sudah dikenal atau berjalan, tentu dia akan punya flexibility cash flow-nya udah mulai datang, lalu dia mungkin nanti bisa melakukan investasi lah kepada melakukan retention program, gitu ya. Karena menggunakan platform tertentu atau tools tertentu, sehingga nanti orang-orang atau tim dari brand tersebut waktunya nggak habis ngerjain yang sifatnya manual gitu kan ya, terotomatisasi. Tapi kalau teman-teman perhatikan juga gitu ya, yang penting sih sebenarnya mindsetnya dulu ya, karena nanti tools dan platform itu bisa mengikuti. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini misalnya baru mulai dan ingin melakukan retention, fokus kepada produknya, fokus kepada servisnya. Kalau misalnya kalian jual online, siapa partner yang akan kalian gunakan untuk mendeliver itu semua sesuai dengan SLA yang ditentukan sehingga menciptakan persepsi yang bagus gitu ya. Nah, terkait dengan pencatatan data bisa dimulai dari cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan Excel ataupun Google Sheet misalnya. Dicatat aja dulu, karena kan di awal-awal mungkin order kalian belum banyak gitu ya. Mungkin ordernya baru 10 per hari, 100 per hari gitu kan, itu masih bisa dikerjain tuh gitu ya. Karena saya punya teman dia jualannya online gitu ya, kemudian artinya masih bisa tuh. Tapi ketika nanti bisnis kalian mulai scalable gitu ya, mulai besar, tentu kalian juga pengen tim kalian tuh kerjanya bukan ngerjain admin kan. Iya. Mulailah nanti dilirik-lirik kanan kiri, meninggalkan manual proses. Nah, yang paling ampuh lagi adalah kalau nanti kalian ketemu dengan satu solusi yang memang itu kayak one shop shopping lah, itu dapat semua gitu. Jadi kalau ingin memulai, perhatikan dulu kalian berada di stage yang mana gitu ya. Kalau kalian masih awal, fokus dengan itunya, fokus pada service dan produknya. Kalau di stage berikutnya kalian ada resources lebih, kalian bisa tadi pakai manual tadi dulu. Tapi kalau bisnisnya sudah mulai berkembang dan mulai banyak gitu misalnya ya, nah itu mulai dikonsider dengan tools-tools yang ada. Nah pada saat itulah kalian juga mengconsider dalam melakukan retention program. Gitu. Oke, nah kalau bisnisnya udah lebih scalable, channelnya udah banyak, saatnya kontak Mas Andra ya. Oke, aku balik ke Mas Andra. Hari ini kan spesial nih kita talk show-nya, karena kita mau launching fitur barunya Jubelio. Nah, mungkin Mas Andra bisa kasih ide di balik fitur baru ini apa sih, Mas? Iya, jadinya ini finally happen ya, untuk informasi aja, aku kontekan dari Tada itu sekitar dari 2 tahun yang lalu gitu, kita ketemu di suatu expo dengan teman sendiri gitu, dan aku kontekan dengan business development-nya dari Tada, dan akhirnya terjadi di tahun ini gitu. Jadi kita sama-sama tahu lah, mungkin strength-nya kita punya, Tada dan Jubelio ini punya strength point masing-masing gitu. Jadi Tada strength point di offline, terutama di offline ya, di offline store-nya untuk loyalty-nya. Jubelio ini strength di sistem, terutama di penjualan online-nya gitu. Jadi sebenarnya dengan kolaborasi antara Jubelio X Tada ini yang kita sebut atau loyalty program ini, jadi experience customer dari offline maupun online nanti akan mendapatkan experience yang sama gitu. At least dia berbelanja dari seluruh sales channel,
maupun dari offline maupun online itu akan mendapatkan reward yang sama selama kita mengidentifikasinya mungkin dari by email atau nomor handphone ya gitu, yang bisa di redeem 360 ya berarti yang bisa di redeem mungkin di website dari customer sendiri atau di toko offline-nya sendiri gitu. Oke, jadi kalau misalnya dulu kan kita online sama offline itu ada satu customer yang sama, mungkin Bapak Ibu di sini ngeliatnya itu sebagai dua customer ya. Yap. Nah, tapi nanti semenjak ada Jubelio nih dan apalagi collab sama Tada juga, si dua transaksi ini kalau di dalam database-nya akan kelihatan memang dilakukan oleh satu customer yang sama gitu ya. Gitu. Jadi lebih wide lah untuk kita meng-capture data dari customer-nya ini sendiri gitu. Jadi kalau dulu mungkin ini aku nggak bilang ini the first ya di melakukan sebuah brand untuk loyalty reward untuk offline dan online gitu. Tapi mungkin in Indonesia this is the first system gitu yang cool ya gitu ya, yang benar-benar happen gitu, yang benar-benar kolaborasi ini bisa mengintegrasikan antara customer offline dan online sehingga mereka mendapatkan experience yang sama terutama untuk loyalty, terutama untuk diskon, untuk voucher, itu mereka mendapatkan dari at least itu yang tadi retention customer salah satu strategi dari penjualan pelaku bisnis itu sih gitu. Oke, kalau saya dari sisi customer yang tadinya biasanya nih promo online dipakainya cuma bisa buat online aja, poinnya terpisah online sama offline gitu. Nah sekarang berarti udah merge gitu ya Mas gitu. Andra. Jadi misalnya kita belanja di mall daerah Casablanca, ada satu brand, kita dapat reward, kita belanja di channel online, di website atau di social commerce atau di marketplace, itu akan nanti ke capture juga gitu, asal account-nya kan dari nomor handphone atau emailnya itu gitu. Jadi customer akan dapat experience yang sama offline maupun online sih. Nice, keren banget sih ini fiturnya. Nah kalau misalnya dari Mas Mardi sendiri gitu ya, berarti kan ini dari para pelaku bisnis mereka bisa dapat view-nya 360 gitu kan. Seberapa pentingnya sih dapat si view 360 ini buat para pelaku bisnis? Ya, kita mungkin bisa sama-sama agree ya. Setiap orang itu atau individu touch point-nya atau media touch point-nya tuh sangat banyak gitu ya. Mungkin sebagian dari kita kalau bangun tidur buka Instagram, ada yang buka Facebook atau buka TikTok dan segala macam gitu ya. Bukan berdoa lagi ya Mas Mardi ya? Kenapa? Apalagi ini bangun tidurku terus mandi udah nggak valid ya sekarang. Ya terus misalnya kita pagi-pagi mungkin sebagian teman-teman di sini olahraga, lalu nanti terekspos dengan toko-toko offline gitu kan ya. Nanti berangkat kerja melihat lagi browsing kalau yang naik MRT atau Transjakarta misalnya kalian buka ini, kalian kena iklannya brand, ternyata dia punya toko online atau iklannya dari marketplaces, kalian terekspos dan segala macam gitu kan. Jadi bayangkan kalau setiap customer dari brand itu terekspos dengan berbagai macam touch point. Mata kita, pandangan kita terekspos dengan berbagai macam pesan dari ribuan brand yang ada gitu kan. Nah, itu kan jadi perangan dari kontennya, dari bagaimana kita terinteraksi. Nah, masalahnya itu adalah satu journey tersendiri. Yang kita pentingkan adalah bagaimana itu convert jadi transaksi kan. Nah, ketika di convert jadi transaksi, nah itu penting banget tuh. Yang tadi Mas Andra bilang, gimana caranya saya bisa mendapatkan benefit yang sama baik di online maupun di offline, mau di marketplace, di web store ataupun di offline store. Nah, jadi itu adalah paling penting gitu ya untuk terkait dengan ini. Jadi customer journey itu sesederhana mungkin gitu. Kalau yang Tada dan Jubela lakukan yang tadi Mas Andra sampaikan adalah kita sudah terintegrasi nih, gitu kan, artinya sudah otomatis nih, gitu. Jadi rasanya kayak angin lah, berasa tapi nggak kelihatan wujudnya. Nah, seamless itu lah ya, gitu. Nah, tinggal kan PR-nya caranya gimana ketika dia offline apa yang dia lakukan. Nah, tadi Mas Andra sudah sampaikan
customer tinggal sebutin aja nomor teleponnya di tokonya si brand. Lalu Bapak nomor telepon ini ya, nanti di input misalnya di POS-nya dia, Pak selamat ya, Bapak poinnya sudah sekian gitu kan, sudah sekian. Ya customer-nya juga happy kan, iya ya, mau tadi belajarnya di web store atau marketplace di online itu semua terafirmasi dengan baik. Nah yang paling penting juga adalah balik lagi tadi, brand jadi benar-benar punya full visibility sih, 360 nanti bahasanya kan ya. Iya benar. Karena Mardi itu kalau weekdays belanjanya di online karena sibuk kerja. Tapi kalau weekend sibuk kerja tapi sempat belanja ya. Jalan, ngeluarin mobil, motor, datang segala macam. Nah itu kan jadi hal yang paling kritikal ya, kayak gitu sih. Oke. Nah mungkin kalau misalnya dari sisi pelaku bisnisnya gitu kan, tadinya kalau online kan platformnya beda, kalau offline another platform lagi. Jadi ini sekarang dengan adanya fitur baru dari Jubelio sama Tada, itu sangat membantu si para pelaku bisnis ini biar udahlah platformnya nggak usah banyak-banyak gitu kali ya, Mas Andra sama Mas Mardi. Ya, at least untuk memaintain dari customer dan itu tersebut juga sih gitu. Jadi mungkin juga banyak juga sekarang yang melakukan, karena online banyak diskon atau voucher. Jadi karena terutama di fashion ya, di fashion itu biasanya kita ke offline store dulu. Mungkin di weekend kita mau makan bareng dengan keluarga, ngeliat tokonya masuk, di online-nya ada diskon nih di platform tertentu gitu. Betul. Karena itu saya banget. Ya, karena kita udah melihat bahannya atau size-nya ini muat dengan kita, ya kita beli seperti itu. Cek promonya di online gitu ya. Oke, nah tadi kan mungkin udah sempat dijelasin sedikit nih soal customer journey-nya. Jadi cuma perlu kayak nomor telepon atau pakai email ya tadi. Nanti udah ke-detect juga secara online, secara offline, poinnya ada berapa, misalkan kayak gitu. Nah, fitur lainnya apa aja sih kalau misalnya boleh dijelasin sedikit nih ke teman-teman gitu. Mungkin Mas Andra atau Mas Mardi? Mungkin Mas Mardi yang lebih expert nih untuk ya, jadi sebenarnya buat brand ya, saya mungkin start dari lagi, basicnya adalah brand atau pelaku bisnis mau satu pusing lagi gitu ya, karena kan memang sudah integrasi ibaratnya ya. Jadi itu data collection-nya sudah terjadi dan segala macam. Nah, tinggal adalah bagaimana mengolah data ini tersebut gitu kan ya. Apa yang bisa dilakukan behavior-nya gitu. Kalau di dunia retention biasanya yang paling standar itu atau dilakukan paling nggak tahu dulu dari sisi recently gitu kan. Karena kalau misalnya kita bilang ada orang yang jualan, saya ambil contoh aja ya, daging patty beku gitu ya, buat makan burger gitu ya. Satu paket isinya misalnya ada 10 contoh aja. Dia sendirian, artinya kan kalau dia makan sehari 2 kali, 5 hari habis dong, ya kan? Betul. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, kalau tiba-tiba nanti brand melihat data customer-nya, loh, kok customer saya yang nggak transaksi di tempat saya lebih dari sebulan banyak banget. Nah itu kan jadi question mark ya buat si brandnya. Kenapa nih? Apa dia pindah ke tempat lain? Apakah dia nggak suka dengan produknya? Atau seperti apa? Mestinya brand akan penasaran nih. Biasanya ada action item berikutnya kan. Nah action item itu nanti dilakukan campaign. Diskon, voucher, ngasih poin, apapun itu. Intinya untuk membawa si customer itu bertransaksi lagi di channel yang dimiliki si brand itu sendiri. Nah, terkadang ketika kita ngirim sesuatu, itu kan mesti tahu ya kontennya apa dan channel apa yang digunakan. Kalau kita ngomong promosi, jangan-jangan SMS sama WhatsApp yang paling penting. Kalau kalian ngomongin product knowledge, bisa jadi nanti lewat push notification. Atau kalau kalian ada serangkaian acara atau segala macam itu yang detailnya mesti lengkap, bisa jadi nanti lewat email dan segala macam. Jadi penentuan channel pun disesuaikan dengan objektif dari campaign yang akan dilakukan. Dan yang paling penting adalah setiap brand melakukan campaign itu harus bisa diukur suksesnya seperti apa. Measurable ya. Measurable.
kalau kita ngomong email, berapa banyak yang terkirim, berapa banyak yang ngebuka, berapa banyak yang akhirnya dia bertransaksi. Kalau kita ngomong WhatsApp misalnya, berapa banyak yang nge-read gitu kan, karena WhatsApp ada memungkinkan untuk baca, ada status kan ya. Dan gitu. Jadi kalau kalian kirim misalnya ke 1.000 orang, ternyata yang transaksi cuma 300, kalian kan mesti tahu tuh siapa sih 700 orang ini yang belum transaksi lagi. Datanya bisa ditarik atau enggak. Kalau udah ditarik, lalu apa yang akan kalian lakukan? Oh, jangan-jangan kontennya nggak sesuai nih. Ya udah deh, coba kita kirim lagi misalnya Sabtu jam 8 pagi ya gitu kan ya. Karena mall buka jam 10. Kalau saya kebetulan fans datang ke mall jam 9.45 gitu ya. Jadi parkir gampang, masih sepi, nggak rame gitu kan. Jadi nah itu those kind of thing bakal penting tuh untuk melihat fitur-fitur dari loyalty-nya, lakukan gitu. Atau misalnya gini juga, kalian lagi dalam rangka ingin mendrive traffic ke web store kalian atau ke marketplace kalian gitu kan. Ya kontennya juga disesuaikan kan. Ketika dikirim, waktu ngeklik, larinya kemana? Oh, larinya langsung ke web store-nya atau lari langsung ke marketplaces-nya gitu kan ya. For some reason misalnya toko offline kalian lagi ada galian kabel, nggak bisa buka. Nah itu kan kalian juga mesti nge-switch kan. Kalau orang-orang yang sering belajar di online, kalian nggak usah ajarin, pasti dia udah datang ke online. Tapi kan kalau ada customer kalian yang biasa di offline dari data itu, kan wah bingung ya. Mestinya minggu ini datang nih ke toko, cuman lagi ada galian kabel nih. Nah kalian kan notifikasi nih, dari 1.000 itu ternyata yang karakternya kayak Mardi ada 10 orang lah gitu ya, saking ininya ya. Jadi kalian kirim message itu hanya cukup ke 10 orang itu doang. Very very specific. Kalian nggak perlu lagi ngeblas ke 1.000 orang. Maaf ya, toko kita lagi galian nih kayak kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang demikian itu akan bermanfaat. Nah, satu lagi mungkin saya kebanyakan ngomongin. Gak apa-apa Mas, lanjutin aja Mas. Saya adalah gini, ada hal-hal yang memang bisa dilakukan otomatisasi, ada hal-hal yang memang perlu dilakukan semacam processing data lah ya. Nah, jadi otomatisasi itu sangat penting. Tadi contohnya seperti birthday, atau misalnya ada sistem yang kalau udah 30 hari nggak belanja nanti ada reminder ya kayak gitu kan. Atau misalnya poin kalian akan habis nih, akan expired nih, jangan lupa ya segera dipakai biar nanti jadi transaksi lagi. Jadi hal-hal yang demikian itu yang sifatnya otomatisasi untuk nge-drive pada transaction terhadap brand itu sendiri gitu sih Vic. Oke, mungkin kalau kita rangkum nih ya. Jadi fiturnya itu yang pasti adalah ngumpulin datanya dari online dan offline transaction, itu bisa di satu tempat. Nah, terus yang kedua itu datanya ini bisa dipakai untuk kirim campaign. Kirim campaignnya ini bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, email, push notifications. Nah, tinggal pilih aja nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau kirim campaign ke customer, kira-kira yang mana sih yang paling suitable untuk customernya gitu. Karena kan di yang poin pertama tadi datanya udah ada nih, jadi udah tahu kira-kira yang metode apa yang paling visible untuk customer-customernya ini. Yang ketiga, campaign itu hanyalah sebuah campaign kalau misalnya dia nggak terukur. Jadi di fitur ini campaignnya juga bisa diukur gitu keberhasilannya. Jadi kalau misalnya kita kirim email campaign ke customer kita, bapak-bapak sama ibu-ibu bisa lihat nih, emailnya itu ada berapa sih yang buka, ada berapa sih yang efektif sampai mereka convert ke sales gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau timnya repot gitu ya, dan ada beberapa hal yang perlu diotomatisasi, contohnya kayak birthday email. Jadi timnya bapak-bapak ibu-ibu nggak perlu lagi nih tiap hari ngecekin siapa sih yang ulang tahun hari ini customernya gitu ya. Jadi itu akan terkirim secara otomatis gitu. Nah, ini fitur-fiturnya menarik. Saya juga mau ngingetin untuk bapak ibu yang sudah hadir di webinar kali ini, kita ada sesi Q&A nanti di akhir sesi. Nah, mungkin kita lanjutin sebentar ya sebelum masuk ke Q&A gitu. Dengan launching fitur ini nih,
dari Mas Andra sendiri, ultimate goal-nya apa sih gitu? Ada aiming apa meluncurkan fitur ini? Ya, dengan apa ya, dengan layanan baru dari Jubelio ini, dengan Power Multitada ini, justru ini kan sudah pasti melengkapi ekosistem dari Jubelio ya, gitu. Jadi di sini kita ada beberapa layanan seperti fulfillment, financing, dan kita akan ada launching juga ini layanan loyalty. Ini akan melengkapi satu kelengkapan dari ekosistem Jubelio itu sendiri, yang at least goals kita ini kan menjadi the first maybe in Indonesia for the omni-channel retail. Jadi semua dalam one platform untuk dari pertama mereka purchase order, melakukan penerimaan barang, terus melakukan inventory stock, sales channel, accounting, dan sampai untuk sekarang ini udah terjadi untuk retentionnya gitu. Jadi emang sudah dari hulu ke hilir sampai ininya sih ya udah terjadilah di Jubelio ini. Jadi gimana caranya kita supaya pelaku bisnis ini memudahkan mereka untuk biasanya kalau dulu kan akuntingnya terpisah, terus inventory terpisah, OMS terpisah, terus dari itu digabungin datanya menjadi untuk tim marketing gitu. Jadi dengan ada layanan baru di loyalty dengan Jubelio Extada ini, datanya udah menjadi satu data tunggal gitu. Jadi yang tadi aku bilang, customer ini akan mendapatkan experience yang sama gitu. Oke, customer-nya dapat experience yang sama online offline. Terus mungkin dari sisi Bapak Ibu pelaku bisnisnya juga dapat end-to-end solution gitu ya. Benar, dari operasional maupun dari retention customer itu sendiri. Oke. Nah, Pak Mardi, Mas Mardi kok jadi Pak ya? Oh iya, saya mau ingetin. Jadi Q&A-nya itu bisa ditulis aja di chat box langsung ya, Bapak-bapak sama Ibu-ibu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal integrasi nih, Mas Mardi, itu kan udah seamless ya. Kalau sebagai customer tuh journey-nya gimana sih buat dapetin rewards dari brand kesayangan mereka gitu? Karena kalau tadi kan kita cuma baru bilang, oh ya nomor telepon atau email aja. Emang segampang itu atau ada step yang lain mungkin? Ya. Supaya teman-teman makin kebayang juga kan ya? Jadi sebenarnya nanti ada dua skenario lah ya. Pertama misalnya kalau customernya itu sudah menjadi member dari brand tersebut, bisa jadi dia sudah terdaftar gitu ya. Kalau dari segi interface-nya, bentuknya bisa bermacam-macam, Mbak Vika. Pertama bisa pakai apps gitu ya, atau bisa pakai web version gitu. Jadi itu fleksibel lah, sesuai dengan nanti brand preference-nya atau pelaku bisnisnya mau memilih pakai yang mana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang dia benar-benar masih baru gitu ya, baru pertama kali, kemudian dia transaksi lewat web store atau lewat marketplace. Nah biasanya yang dilakukan adalah nanti waktu dikirimin barang, contohnya ada QR code gitu ya, nanti QR code di scan, masukin nomor telepon, nanti ada halaman registrasinya, diisi, itu tergantung dari brandnya menentukan pertanyaannya seperti apa. Kalau mau ngasih birthday reward tentu dia mesti naruhin date of birth-nya gitu kan ya. Jadi setelah diisi, diaktifasi, lalu dia nanti bisa lihat poin yang dimiliki di sana dan ditukarkan sesuai dengan katalog hadiah yang disediakan oleh si brand tersebut gitu ya. Jadi memang sesederhana itu, cukupin masukin nomor telepon, registrasi, and then selesai. Gampang ya berarti. Dan itu udah bisa langsung dipakai mau online offline, udah tampilannya di situ aja ya berarti. Ya betul. Dan bisa lihat ini nggak sih kayak misalnya historinya gitu. Jadi aku belanja di mana aja, belanja apa aja, poinnya berapa gitu. Ya itu juga termasuk. Jadi nanti kelihatan gitu ya. Sorry belakang anak-anak kalau masuk. Jadi memang itu tersedia kok. Jadi intinya karena poin itu sudah dimiliki, itu adalah hak dan wewenang si customer kan. Jadi nanti brand tinggal menyediakan katalog
katalognya atau belanja di mana. Nah itu sesuai dengan dari yang dicek oleh si brand gitu. Oke. Nah ini masih udah ada yang kita bisa masuk ke Q&A kali ya, tapi kayaknya belum ada pertanyaan. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Oke, kayaknya belum ada yang bertanya. Mungkin kalau dari tadi ada Tia yang raise hand ya. Mungkin untuk hostnya boleh di ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Tia. Pak Mardi, perusahaan saya adalah supplier yang menjual produk dari banyak brand. Kira-kira kenapa saya harus punya loyalty program, Pak? Oke. Mungkin saya juga butuh beberapa informasi tambahan ya. Cuman let's say mungkin nanti bisa di chat ditambahin konteksnya gitu. Kalau dia supplier beberapa brand, tentu kan dia juga punya competition ya dengan supplier-supplier yang lain gitu ya. Tentu kenapa retention itu dibutuhkan adalah sebenarnya bagaimana customer atau user dari pembeli dari barang yang disediakan supplier itu bisa tetap ke supplier itu sendiri. Biasanya kita bilang supplier A lah ya. Nah, jadi kalau dia beli brand A, brand B, brand C, brand D dan segala macam, itu sebenarnya ada beberapa benefit. Benefit yang pertama adalah retention atau loyalty itu bermanfaat untuk meretain si customer itu sendiri untuk tetap belanja di supplier A. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjual multi-brand, multi-produk, sebenarnya dia nanti bisa punya power pada brand tersebut. Contoh, ternyata dia bilang, dari 4 brand yang dia jual, ternyata komposisinya adalah 70% itu di brand A, dan kebanyakan laki-laki misalnya. Di brand B misalnya cuma 10%, balance nih, 50-50 antara si perempuan dan laki-laki. Ada areanya dan segala macam. Nah, ketika dia meng-capture semua data itu, itu dia bisa balik ke brand A. Brand A, customer profile-nya begini loh, transaction behavior-nya seperti ini loh. Nah, mungkin si supplier ini sekarang punya bargaining position ngomong ke brand, kita bisa loh lakukan marketing support dengan budget sekian yang disupport oleh brand tersebut, dan target audiensnya sudah sangat spesifik. Kenapa? Karena supplier ini berbicara dengan data nih. Berbicara dengan data, bukan sekedar nilai transaksi doang, tapi dia tahu sampai sedetail-detail mungkin. Gitu kan ya, Mardi belinya di mana, tanggal berapa, belinya di online atau offline dan segala macam. Nah, itu nanti bisa digunakan sehingga supplier ini ketika melakukan marketing activity-nya, dia tidak serta-merta menggunakan budget dia sendiri, tapi dia bisa berdayakan dengan brand-brand yang memang dia jual produknya, gitu kan. Nah, jadi dua hal ini bisa jadi beneficial untuk case si suppliernya itu sendiri, gitu ya. Nah, another perspective adalah saya nggak tahu bisnis modelnya supplier ini seperti apa. Apakah dia direct selling, atau misalnya dia punya reseller, ataupun dia punya agen, atau dia punya another distribution line, gitu ya. Nah, distribution line-nya ini sendiri kadang mereka juga bisa punya marketplace juga, jual online dan offline gitu kan. Nah, supplier ini juga sebenarnya bisa melakukan retention untuk line distribution yang dibawanya untuk mengukur selling in dan selling out-nya. Selling in dan selling out. Nah, ketika itu bisa dilakukan, biasanya nih, kan ada rebate system, ada discount system, dan segala macam. Ketika data itu lebih thorough, nah itu juga akan beneficial buat si supplier itu sendiri. Gitu ya. Atau misalnya supplier ini juga pakai Judelio gitu kan. Karena dia pengen melihat datanya lebih kompleks gitu kan ya. Ya udah pakai juga deh retailernya gitu kan, atau line distributionnya. Sehingga nanti data yang tercapture itu benar-benar flow capture bagi si supplier itu sendiri. Nah, itu sih mungkin angle yang bisa digunakannya. Gitu. Mungkin Mas Chandra ada yang mau ditambahin atau ada hal lain gitu. Cukup kayaknya. Mas Mardi, tadi ada tambahan juga nih dari Tia ya, dari pertanyaan pertama. Jadi Mbak Tia ini menjual furniture rumah. Selama ini beliau hanya rely on brand image dari produk yang di resellerin aja. Saya jual langsung ke end customer, dan beliau ini nggak punya agent gitu, nggak punya agen. Nah, berarti kalau nggak punya agent, berarti tadi balik yang case yang pertama ya. Jadi gimana caranya, berarti si customer ini
ketika beli dari Mbak Tia-nya sebagai suppliernya, tentu kan Mbak Tia kan punya produk yang lain kan ya. Kalau si customernya habis beli produk nomor 1, gimana nanti di upsell ke produk nomor 2 atau produk nomor 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan kedua. Ini lumayan banyak nih pertanyaannya. Wah, senang deh udah pada bangun gitu ya, pada antusias banget nih. Oke, apakah ada pricing khusus untuk Tada X Jubelio? Mungkin aku kasih pertanyaannya ke Mas Andra ya. Oke, untuk pricing khusus ya pasti kita ada ya, tapi nanti mungkin langsung bisa kontak PIC sales dari Jubelio. Nanti kita akan cantumkan di kolom komen, nanti akan kita silakan dikontak untuk special price-nya gitu. Oke, nanti jadi kontak sales-nya aja, atau ada biasanya kalau account manager gitu ya, bisa tanya ke mereka mungkin. Nah, ada lagi dari Evi, secara sistemnya nanti untuk proses verifikasinya seperti apa agar satu kali invoice hanya bisa satu kali dapat loyalty-nya. Oh, jadi takutnya kayak satu transaksi ini dapat poinnya berkali-kali gitu. Apakah ada proses validasi atau verifikasi? Mungkin ini lebih ke Mas Mardi ya. Jadi kalau di Tada saat ini menggunakan mobile number sebagai primary identifier kan ya. Jadi ada dua hal nih. Kalau misalnya ada customer yang beli lewat Jubelio gitu ya, marketplace ataupun lewat web store, ketika data itu ditransfer ke Tada, ibaratnya gitu ya, journey datanya nih bergerak nih dari satu sistem ke sistem lain, itu kan pasti udah dijagain nih by system. Nanti mungkin ada nomor bilnya gitu ya, ada timestamp-nya, transaksinya tanggal 1 Oktober 2021 jam 12 lewat 15 menit lewat 11 detik gitu ya. Jadi tentu unique identifier-nya sudah terjadi gitu ya, sudah dijagain gitu. Tapi kalaupun nanti misalnya kalau dia ke offline, misalnya gimana kalau berkali-kali, sama, mekanisme sama. Jadi sistemnya sendiri itu sudah didesain untuk tidak mencatat berkali-kali gitu ya dari transaksi yang sama seperti itu. Karena kalau dia transaksi di marketplace atau di web store, tentu itu terikat di Jubelio gitu ya. Ketika dia lewat pos, itu pasti terikat di Jubelio, di posnya gitu ya. Jadi itu sudah dijagain dari situnya. Jadi nggak bisa tuh dengan serta-merta, misalnya contoh aja ya, staffnya iseng nih, iseng-iseng hadiah lah, coba tipu, dia pengen nambahin poinnya sendiri, ya nggak bisa, karena kan mesti ada transaksi penjualan dulu kan, transaksi penjualan, nah itu atau transaksi order di konteksnya Jubelio itu jadi udah dijagain sih. Gitu. Jadi mungkin tambahin dari number invoice-nya mungkin ya. Oke, dari invoice number-nya ya, unik. Ya, itu unik kan. Itu kan kita langsung dapat dari sales channel-nya masing-masing ya. Gitu. Oke. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan dari Pak Andre, Sportivo Indonesia. Gimana cara menentukan reward percentage-nya? What's the average of earning rates untuk retail e-commerce? Dan yang terakhir nih, berapa biaya untuk integrasi Jubelio dengan Tada ini? Tuh, mungkin kalau pertanyaan pertama dan keduanya ke Mas Mardi ya. Mas Andra nih banyak yang nanya harga nih, mudah-mudahan semuanya udah ini ya. Ya sebenarnya untuk price list sebenarnya kita nggak ada lagi biaya untuk integrasi, karena ini masing-masing Jubelio dan Tada udah investasi sepakat di belakang untuk berinvestasi untuk di engineering ya terutama ya gitu. Paling nanti ada biaya setup fee-nya untuk dan biaya per ordernya aja sih paling itu sih. Sesimpel itu sih untuk dari sisi price list gitu. Oke, mungkin kalau Mas Mardi lebih tadi pertanyaan yang pertama dan kedua, cara menentukan reward percentage-nya gimana, dan biasanya average di retail e-commerce tuh berapa sih earning rates point? Unfortunately saya nggak bisa jawab ini di forum ini gitu ya, karena ada
kombinasi permutasinya lah ya gitu. Jadi ibaratnya ada rumusnya ya. Rumusnya gitu kan. Tapi gini, biasanya berangkat dulu dari margin ataupun biasanya marketing budget yang dimiliki gitu ya. Karena kan memberikan poin itu kan sama kayak memberikan diskon. Cuma bedanya apa? Diskon itu kita langsung sacrifice turnover kita di depan. Jadi kalau di pencatatan kita tuh langsung berkurang lah ya. Instead of 100.000 kita terima 70.000. Tapi kalau loyalty kan kita tetap revenue dulu 100.000, tapi 30.000-nya mungkin di belakang gitu kan. Karena bisa jadi poin itu terredeem ataupun tidak terredeem. Itu yang pertama, marginnya. Kedua adalah sebenarnya itu tergantung nanti objektif dari behavior yang sudah ada terjadi. Kalau kalian nggak punya datanya kan kalian bisa estimasi ya, misalnya. Oh Mardi, kalau orang yang belanja di Sportivo itu at least 6 bulan sekali gitu kan. Jadi nanti berpengaruh juga tuh kayak poin expire-nya berapa lama, rasionya apakah 10% cukup gitu kan. Kalau misalnya rasionya 10%, Mardi belanja 500.000, saya dapat poin 50.000. Nah, kalau produk-produk dari Sportivo let's say harganya rata-rata 300.000, berarti kan kalau saya mau dapat free produk, saya mesti belanja 6 kali kan. Kalau tadi life cycle-nya dibilang 6 bulan, berarti 6 bulan kali 6 kali. Ya kan, berarti 36 bulan. Ya kan, berarti 3 tahun kan. Baru butuh 3 tahun lagi, baru customer itu dapat free benefit-nya. Pertanyaannya, sabar atau enggak nih customer? Gitu kan. Nah, makanya salah satu yang kita consider juga adalah poin itu kan sebenarnya iming-iming hadiah ya. Dan hadiah itu tidak selalu datang dari transaksi. Bisa jadi nanti kalian bikin engagement activities, nonton video kalian, kalau nanti ground activation udah bisa jalan, bagaimana nanti datang dikasih reward juga. Jadi cara memberikan poin itu bisa berbagai macam cara gitu. Atau angle berikutnya nih, let's say, Mardi pokoknya budget kita 10% aja, itu nggak bisa diganggu-gugat gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan redemption katalognya, gitu kan? Atau jangan-jangan gini, tadi kan 50.000 bisa jadi Sportivo saya untuk merah misalnya aja saya ngarang aja, misalnya kalian jual wristband harganya mungkin let's say 30.000, 40.000 atau 50.000. Yang bisa jadi adalah poin yang 50.000 tadi bisa langsung di-redeem ke dalam wristband-nya itu sendiri. Jadi beneficial nih buat si brand-nya itu sendiri atau buat si customer sendiri. Jadi memang ada beberapa hal yang mesti di-consider dalam memberikan rasionya. Saya juga nggak bisa ngasih average-nya berapa, to be honest, karena memang variansinya beda-beda ya, dan strateginya macam-macam sih. Jadi takutnya kalau saya state number, itu jadi memberikan persepsi yang bias atau keliru lah gitu. Tapi kurang lebih begitulah gambarannya. Oke. Semoga udah cukup jelas nih ya buat Pak Andres Sportivo. Mungkin nanti bisa lanjut discussion juga kalau misalnya masih mau digin gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Una. Sore saya mau tanya, selamat sore Mbak Una. Saya baru punya bisnis, sudah jualan di marketplace. Fitur apa sih yang bisa didapatkan dari Jubelio? Karena sekarang saya kelola semuanya sendiri. Nanti fitur loyalty-nya sudah terintegrasi belum? Oke. Jadi silakan Mas Andra. Fitur apa yang bisa didapatkan di Jubelio yang mungkin tadi aku udah secara general ya. Jadi dari sistem simpelnya tadi Mbak Una ini punya beberapa toko di marketplace. Mungkin sekarang udah kewalahan untuk order manajemennya gitu, untuk pickingnya, untuk packingnya, untuk get nomor resinya gitu, terus untuk akuntingnya atau report-report lainnya gitu. Jadi itu salah satu benefit menggunakan Jubelio. Di luar kita sebenarnya dari karena kita ada akuntingnya di sini, dari purchase order ke supplier, penerimaan barang, terus masuk barang itu kita bisa langsung masukkan stoknya ke Jubelio dan kita split ke sales channel mana aja, sehingga dan nanti untuk ordernya itu akan masuk di satu platform juga, jadi ketahuan untuk order manajemennya. Jadi kalau sekarang kan
terutama di marketplace itu pasti Mbak Una itu akan buka tab, banyak tab lah gitu untuk untuk mengelola tokonya. Jadi seperti contohnya misalnya dari Tokopedia, untuk dari Shopee atau dari Lazada atau dari sebagainya gitu. Jadi di Jubelio ini cukup nanti order manajemennya akan masuk ke Jubelio, terus proses pick, pack, and ship-nya sampai print shipping label, print invoice itu cukup di Jubelio sampai get number resi-nya gitu, dan itu sudah langsung tercatat di laporan Jubelio gitu. Oke. Semoga cukup jelas ya. Nah, selanjutnya ini ada dari Evelyn, mungkin lebih ke Mas Mardi sini. Jadi, apakah nantinya akan ada apps atau website sendiri untuk customer bisa cek poinnya? Sama yang kedua, untuk birthday gift, apa kita bisa bebas mengatur template ucapan dan hadiahnya? Oke, ya bisa kok apps atau web tadi ya. Itu bisa dilakukan karena itu udah memang best practice kita. Kemudian kalau untuk birthday kontennya bisa diatur. Misalnya nanti kalian kirimnya, tentu di tanda itu ada 2 ya, jadinya terlalu teknis nih. Memang ada yang sudah jadi default template-nya Tada, ada yang memang bisa disesuaikannya gitu ya. Jadi nanti bisa ngobrol lebih jauh gitu ya. Terus menjawab pertanyaan yang kedua berikutnya adalah kalau birthday reward itu tergantung brandnya, bebas mau menentukan seperti apa. Kalau misalnya mau ngasih poin boleh, mau ngasih e-voucher boleh, itu terserah. Cuman based on our experience, biasanya yang paling sukses itu adalah bentuk e-voucher. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau ngeliat e-voucher bawahnya pengen langsung dipakai aja. Itu kan tujuannya ya. Karena kalau dalam bentuk poin nanti kegabung segala macam nunggu lagi gitu kan. Jadi kalau dalam bentuk e-voucher tuh itu yang benar-benar langsung ngedrive ke transaksi terhadap brand itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Lindsay. Apa boleh lihat back-end software Tada untuk set loyalty program? Yang kedua, apakah Tada hanya bisa menggunakan Jubelio Store untuk set loyalty point? Dan yang ketiga, jika ada 2 sistem loyalty program yang berbeda untuk audiens yang berbeda, apakah hitungnya 2 pricing atau 1 pricing? Nah ini kayak gimana nih? Apa mau dijawab sekarang atau further discussion di luar ini? Pertanyaannya Fik, ya, jadi Mbak Lindsay ini mau lihat back-end software Tada untuk set loyalty programnya kayak apa, Mas Mardi? Kebetulan kalau loyalty program kita back-end itu cukup kompleks, jadi biasanya proses kita tuh adalah ada conversation dulu ya. Nanti ada dokumen, nanti yang ngerjain adalah timnya Tada. Jadi ibaratnya brand tinggal duduk manis aja lah, nggak usah ribet dengan urusan teknis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Fik? Pertanyaannya Fik? Yang kedua itu apakah Tada hanya bisa menggunakan Jubelio Store untuk set loyalty point? Oh oke. Jadi kalau untuk ini di Jubelio Store ya, sesuai dengan event ini kita yang pertama di Indonesia ya Mas Andra ya. Jadi karena kalimatnya yang pertama ya berarti ada dengan Jubelio saat ini. Iya, tapi mungkin bukan berarti mungkin Jubelio Store ini kan salah satu produk dari Jubelio ya. Jadi kalau kalian punya webnya, pluginnya WooCommerce atau Shopify atau Magento itu pun juga bisa diimplementasikan loyalty Tadanya gitu yang at least so far untuk Shopify, WooCommerce dan Magento, Jubelio Store salah satunya juga itu udah terintegrasi di Jubelio gitu. Jadi tidak hanya untuk di Jubelio Store-nya, tapi plugin lain seperti WooCommerce, Shopify, dan Magento juga sudah bisa diimplementasikan untuk aplikasi Tadanya. Tapi mungkin gitu sih konteksnya adalah kenapa ada event ini dan segala macam, karena tadi ya seamless-nya tadi yang Mas Andra juga bilang bagaimana komitmen engineering dari Tada dan Jubelio ya. Gitu. Dan ini baru satu bagian loh. Nanti ada kita belum bisa ini lah, tapi akan ada
yang lebih timnas lagi ya Mas Andra ya. Gitu. Nah, jadi maksudnya bukan hanya sampai berhenti ini kolaborasi Jubilee dan Tada, kita juga lagi mempersiapkan dan next project ya. Next mungkin udah mulai masuk, ya ditunggu aja untuk update-nya sih. Gitu. Iya. Oke. Yang ketiga, jika ada 2 sistem loyalty program yang berbeda untuk audiens yang berbeda, apakah hitung 2 pricing atau 1 pricing aja? Saya agak nggak nangkep konteksnya nih. Oh ya, iya nih, apa mungkin bisa diperjelas 2 akun lagi, di Jubelio mungkin ya? Ya, mungkin nanti kita bisa perjelas lagi. Di Jubelio sih bisa capture ya, itu kan akan bisa di-push order atau invoice-nya ke Tada ya. Tapi kalau 2 aplikasi loyalty-nya itu kayaknya belum ya gitu. Ya biasanya juga nggak terjadi sih. Kenapa? Karena unlikely to happen bahwa brand menyediakan 2 loyalty sistemnya. Kalaupun terjadi, saya pengen kenalan gitu ya, karena tentu budgetnya gede nih gitu kan. Karena ada 2. Mau di-approach ya. Biasa jadi ada strategi yang berbeda gitu. Bisa jadi yang nanya belum ketemu Tada dan Jubelio nih. Kenapa? Karena mungkin di online dia bikin loyalty sendiri, di offline dia punya loyalty sendiri, maka mungkin dia tadi state begitu. Itu ada kemungkinan ya. Tapi kalau udah pakai Jubelio, ya udah bisa online bisa offline gitu sih. Oke. Oh, ada pertanyaan tambahan nih dari Bu Lindsay. Jadi apakah Jubelio dan Tada ada kerjasama untuk sistem referral? Sistem referral maksudnya? Kayaknya mungkin ada fitur referral atau enggak kayaknya ya di dalam kerjasama fitur Jubelio ini sama Tada. Berarti fitur referral untuk dropshipper berarti ya? I think fitur referral untuk kayak misalnya kita nge-refer someone else untuk pakai brand itu gitu. Kayak Mas Mardi mungkin ya, atau Mas Andra. Silakan Mas. Pertanyaannya saya agak karena luas banget nih. Jangan-jangan nanti yang ditanya, kalau saya punya teman pelaku bisnis, saya mau refer ke Jubelio. Itu maksudnya. Gitu kan. Bisa nggak jadi referral dari sistem Jubelio dan Tada ini? Kan bisa jadi. Ya, gitu. Itu bisa jadi pertanyaan pertama kayak gitu. Nanti Mas Andra juga bisa jawab ya. Atau kalau saya nangkapnya kalau dari sisi CRM ya, atau dari sisi loyalty, kalau yang dimaksud dengan CRM misalnya saya sebagai user brand A, bisa nggak saya refer ke orang lain untuk join dengan membernya si brand A, atau saya menjual produknya brand A, refer gitu. Itu bisa atau nggak? Jawabannya kalau di Tada bisa, gitu ya. Gitu sih. Cuman kalau pertanyaan nomor 1, mungkin Mas Andra bisa menjawab terkait dengan Jubelio ya. Ada nggak referral Jubelio ini, ada atau nggak nih? Gitu. Belum ya kayaknya ya. Gitu. Tapi kalau yang kedua tadi pertanyaannya benar, itu emang fiturnya udah ada ya. Fiturnya udah ada untuk referral. Jadi maksudnya kalau referral dengan brand lain di-combine, at least rewardnya itu bisa jump in ke brand lain, itu mau di Tada udah ada ya sebenarnya di situ kan. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzia. Kebetulan saya baru menggunakan Jubelio. Bolehkah dikirim panduannya? Panduan penggunaan Jubelio. Terima kasih. Oke, untuk panduannya sebenarnya kan bisa ke help.jubelio.com atau kontak dari tim sales kita atau customer support yang online di dashboard Jubelio gitu. Atau bisa ke help.jubelio.com. Oke, thank you Mas Andra. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan lanjutan dari Pak Andre Sportivo. Apakah poinnya bisa dipakai untuk partial payment untuk pembelian berikutnya, atau bisa pakai, atau harus pakai voucher redemption, Mas Mardi ini? Kalau ditanya, tadi punya fiturnya, cuman advice sebagai pemain di bidang ini ya, gitu. Jadi loyalty itu kan pada dasarnya ngebantu brand untuk create repetition of transactions ya dari customer-nya gitu sendiri.
Kalau kalian buka kepada mix payment, itu ada kerugian yang diterima oleh si brand. Let's say nih, untuk meredeem satu item atau satu voucher dibutuhkan let's say 10 poin. Tapi kalian membuka opsi untuk mix payment. Artinya 5 poin, 5-nya pakai poin, nanti 5-nya pakai rupiah misalnya. Seperti itu ya. Nah itu kan akhirnya mestinya si customer itu bisa belanja lagi untuk collect sampai 10 poinnya, gitu ya, dan ini akhirnya stop di sana. Kenapa? Karena dia udah punya 5 dibayar seperti itu. Jadi repetisinya jadi terhambat atau tertunda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau siapa tadi yang nanya, Fit? Pak siapa? Pak Andre Sportivo. Pak Andre Sportivo. Nah, kalau Pak Andre Sportivo ini kan kalau poin tadi kan adalah cost dari si brand ya, gitu kan. Jadi dengan seperti itu artinya budget poin itu akan terbakar dengan cepat dan akhirnya menjadi cost kalian juga, gitu kan. Jadi tadi transaksinya tertunda, cost-nya cepat. Dan berdasarkan experience kita, kalau untuk di retail ataupun merchant misalnya seperti itu ya, kita belum ada case study-nya sama sekali dari ratusan klien kita yang membuka mix payment. Karena tadi baliknya consumer seperti tadi. Kita menemukan case mix payment itu terjadi biasanya dari sisi korporasi, gitu kan ya. Kalau mereka ada program-program tertentu untuk customer tertentu, itu memungkinkan. Tapi advice dari saya pribadi, kalau masih di dunia retail atau merchant, baiknya jangan dibuka mix payment. Tapi kalau tanya ada atau enggak, kita ada. Oke, jadi lebih baik ke voucher dulu ya, Mas Fardi. Biar transaksinya sesuai dengan kita hari ini, gitu. Ujung-ujungnya cuan lagi. Revenue-nya langsung ya. Benar. Oh, ini dilanjutin lagi nih sama Pak Andre. Pak Andre ini kayak semangat banget. Untuk integrasi Tada X Jubelio, apakah saya bisa menggunakan Tada account saya untuk POS lain seperti Deal Post atau limited untuk Jubelio POS? Oke. Tadi pertanyaan apa, sorry? Jadi untuk fitur yang ini, Mas Andra, bisa dipakai di POS lain juga, di Deal Post atau limited untuk Jubelio Post? Sebenarnya Deal Post kita juga sudah terintegrasi juga dengan Deal Post ya, gitu. Jadi at least sekarang bisa mungkin digunakan dengan Jubelio POS dan Deal Post itu sendiri sih, gitu. Tapi untuk POS lain kita nggak menutup kemungkinan kita untuk berkolaborasi lagi, gitu. Jadi dan maksudnya just information. Ya kita juga selalu terbuka open ekosistem dan ada beberapa pemain-pemain POS ini yang akan terintegrasi dengan Jubelio nantinya. Sana sini berarti akan bisa connect ya, Mas Andra? Harus dong. It's time for collaboration lah ya. Ya benar. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Daniel Wijaya. Untuk launching produk Jubelio X Tada ini kapan ya? Kapan bisa dipakai nih langsung? Apakah ada demo simpelnya yang bisa ditunjukin? Siap. Ya sebenarnya launchingnya sih udah ya sebenarnya, dan kita udah terintegrasi gitu. Jadi tadi aku bilang untuk lebih lanjutnya lagi mungkin nanti untuk mau detail secara untuk di one on one untuk dipresentasikan nanti bisa kontak PIC sales dari Jubelio ini gitu. Nanti mungkin dari tim Jubelio, Ferry atau Rani bisa dicantumkan kolom number dari sales kit Jubelio gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Evi. Untuk poin loyalty yang masuk di Jubelio, secara sistem satu user ID customer akan dibaca oleh sistem Jubelio via apa? Jika customer belanja via marketplace, itu gimana? Jika nomor handphone akan trace nomor handphone customer yang diinput untuk penerima, gitu pertanyaannya. Mungkin boleh Jadi untuk secara sistem mungkin kan sebenarnya untuk registrasi di marketplace kan ada dua cara ya, mungkin dari nomor handphone dan email ya untuk sekarang ya gitu. Yes. Jadi makanya
tadi aku bilang itu kita nge-tracknya untuk loyalty ini berdasarkan nomor handphone atau email. Jadi so far selama customer dari marketplace ini belanja di marketplace, mereka mendaftarkan via email atau nomor telepon, itu kan akan ke-track di Jubelio-nya kan, gitu. Jadi itu yang akan menjadi trigger untuk mendapatkan loyalty-nya itu sih. Oh ini Mas Andra, ada jadi pertanyaannya, kalau misalkan nih saya belanja untuk, mungkin aku mau kirim ke Mas Mardi gitu ya, hadiah. Nah, yang dimasukin, yang akan ke detect dapat poin itu nomor saya sebagai yang order atau nomor Mas Mardi sebagai penerima gitu. Yang order dong pasti. Yang order ya. Oke, nah ini kayaknya pertanyaannya udah selesai nih. Lumayan banyak juga ya pertanyaan hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman Bapak Ibu di sini masih ada pertanyaan lanjutan, mau tahu lagi lebih dalam, mungkin mau minta demo atau mau nanya-nanya harga, itu bisa langsung kontak timnya Jubelio atau timnya Tada juga will be happy to assist juga. Nah, mungkin di akhir sesi ini juga, di akhir webinar kita, dari Mas Andra sama Mas Mardi, mungkin ada closing statement, ada ekspektasi harapan apa nih ke depannya, boleh disampaikan juga sekarang. Gimana Mas Mardi? Kalau saya sih mungkin singkat aja gitu ya. Ketika orang udah mulai banyak ngomongin omnichannel ya, balik lagi, semua tuh sekarang cuma one click away lah ya, dari handphone. Orang juga mobilitas tinggi gitu ya kemana-mana, jadi brand mesti bisa ada presence-nya di setiap touch point yang ada gitu ya, dan bagaimana brand juga bisa memberikan seamless experience bagi customer-customernya. Kalau dari sisi Tada sendiri, saya ngelihatnya adalah kalau brand ingin mengurangi dependensi terhadap diskon bukan artinya nggak boleh ya, tetap itu part of dari strategi, tetap dijalankan. Bagaimana di-convert gitu ya, biar tetap revenue-nya poinnya bagus, tapi juga poin kan tidak mempengaruhi ya kalau nanti terjadi redemption. Dan yang paling utama, saya membalik lagi tadi ke katanya Mas Andra gitu ya, it's all about data. Data itu kan adalah oilnya zaman sekarang gitu ya. Saya mau ngasih satu ilustrasi yang singkat. Kalau teman-teman yang suka Netflix, kita kalau ketika buka itu kan disuguhkan, kenapa sih film yang seperti ini yang ditawarkan ke kita, direkomend kepada kita. Karena kenapa? Karena itu ada data di belakangnya. Kalau Mardi suka biasa nonton Sidul Anak Sekolahan, ketahuan umur saya gitu ya, yang biasanya nanti yang akan dimunculkan yang sejenis dengan demikian kan. Karena kenapa? Engine-nya Netflix di belakang itu ada datanya. So, makanya kenapa kita bisa berjam-jam betah nonton Netflix, karena balik lagi seperti itu. Nah, sama bagi pelaku bisnis yang customer-nya terekspos dengan berbagai macam brand dan touchpoint, kalau ingin mencoba meretain, kalian harus punya datanya, dan salah satu melakukannya itu adalah dengan omnichannel tadi, loyalty program. Bagaimana presence online offline-nya bisa capture ya secara end-to-end. Mungkin itu dari saya. Oke, silakan Mas Andra. Ya mungkin simple dari saya, mungkin udah saatnya untuk kita untuk membantu perekonomian Indonesia, at least memperluas sales channel offline maupun online, dan di sini mungkin juga aku juga dengan kalian memperlebar sales channel itu akan meningkatkan kemungkinan presentasi brand kalian juga akan dari revenue itu akan naik, dan solusinya ya di Jubelio mungkin ya gitu. Oke, nah kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih ya, Cie. Nah, thank you banget pastinya untuk narasumber kita, Mas Andra, terima kasih banyak waktunya. Mas Mardi, terima kasih banyak. Untuk teman-teman kita, Bapak Ibu pelaku bisnis sekalian juga terima kasih banyak waktunya. Itu di chatbox sudah ada contact person-nya dari Tada, terus ada contact person dari Jubelio. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang mau getting more information bisa langsung kontak ke nomor tersebut ya.
Nah, akhir kata saya Vika mau undur diri dulu. Sampai jumpa di talk show Jubelio berikutnya. Terima kasih banyak. Thank you. Selamat sore. Thank you Mas Mardi.